balasan untuk orang yang pernah menyakiti kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas inilah balasan untuk orang yang sudah menyakiti kamu, karma buruk yang akan terjadi bagi orang yang sudah menyakiti kamu. Nah, seperti apa yang terjadi? Poin pertama, memang kalau berbicara soal karma, itu memang juga bukan urusan kamu secara menyeluruh ya, karena juga karma ini adalah urusan Sang Pencipta kepada orang yang pernah menyakiti kamu. Jadi ya saya rasa kamu juga posisinya tidak usah terlalu cemas dan juga tidak usah terlalu ada kekhawatiran yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Karena ya biar bagaimanapun, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih menyikapi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin. Tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada masalah-masalah yang harus dikhawatirkan soal karma-karma itu. Karena apa? Kalau berbicara soal karma, itu adalah urusan Tuhan. Dan bersyukur kamu dalam situasi saat ini masih bisa bersyukur, terus merasakan adanya hal baik dan juga terus merasakan adanya hal positif. Karena apa? Kamu juga tidak terdampak dari karma buruk yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Tetapi memang juga di sini ada kartu-kartu yang memang kalau kita buka lebih mengarah kepada nasib orang yang sudah menyakiti kamu. Artinya apa? Orang-orang yang sudah menyakiti kamu di beberapa waktu yang lalu sepertinya juga sudah mulai merasakan adanya balasan-balasan yang terjadi. Ada balasan inilah, balasan itulah, dan juga beberapa balasan-balasan yang lainnya. Jadi ya saya rasa kamu juga tidak usah terlalu cemas, tidak usah terlalu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terlalu berlebihan, karena semuanya juga bisa untuk kamu hadapi dan juga bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin. Dan saya rasa emang kamu juga bukan tanpa masalah. Sebenarnya kalau dirasakan, kamu saat ini juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi, tapi kamu juga harus bersyukur bisa untuk menyikapi dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran terkait dengan hal tersebut. Dan kemudian juga memang kamu pun juga pernah disakiti, pernah dikecewakan oleh beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Tapi kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena dengan situasi yang ada, dengan situasi yang terjadi, kamu pun juga bisa untuk merasakan adanya hal-hal yang baik dan juga merasakan adanya beberapa hal positif. Ya memang saya rasa ini positif atau enggaknya itu tergantung dari kamu menyikapinya. Tapi yang jelas di sini kamu akan melihat orang-orang yang memiliki intensi buruk dengan kamu, orang-orang yang menyakiti kamu, saat ini juga akan tertimpa dengan beberapa perkara dan juga akan tertimpa dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Sehingga apa? Dia pun juga sedang mengalami masalah ini, mengalami masalah itu, dan juga mengalami masalah-masalah yang lainnya. Dan jujur saja, orang ini juga sedang dalam kondisi kesulitan. Orang ini merasakan adanya beberapa situasi yang rumit memang dalam situasi yang terjadi. Kerumitan inilah, kerumitan itulah, dan juga beberapa kerumitan-kerumitan yang lainnya. Tapi saya rasa kau pun juga di posisi saat ini harus bisa sadar bahwa ini adalah balasan yang setimpal dari apa yang sudah dia perbuat, dari apa yang sudah dia lakukan kepada diri kamu. Karena ya memang kalau bisa dikatakan perbuatan dia di beberapa waktu yang lalu betapa menyakitkan bagi diri kamu gitu loh. Jadi emang posisinya kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih memahami bahwa apa yang terjadi pada dia itu belum bisa membalaskan semua rasa sakit yang kamu rasakan. Tapi ya di sini kamu akan melihat langsung orang yang menyakiti kamu ini akan mendapatkan karma buruk, yaitu beberapa masalah-masalah yang muncul, beberapa masalah-masalah yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi emang saya rasa kamu juga dalam kondisi yang masih harus bisa untuk lebih bersyukur dengan hal-hal yang baik dan juga bersyukur dengan beberapa hal positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi ya jangan sampai ada kecemasan dan juga jangan sampai ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terlalu berlebihan pada posisi saat ini. Karena memang ketika ada kekhawatiran, ada kecemasan yang terlalu berlebihan, tentu ini juga akan menimbulkan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang tidak begitu baik untuk posisi diri kamu secara
menyeluruh. Dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi, dalam situasi yang kamu terima, seharusnya kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang baik ya, terkait dengan situasi yang kamu rasakan. Karena ya terlepas dari apapun yang terjadi, setidaknya kamu juga bisa untuk terus merasakan adanya hal yang sempurna di dalam posisi diri kamu. Kenapa saya katakan cukup sempurna? Karena kamu pun juga akan bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik dan juga bisa mendapatkan beberapa hal positif yang akan terus terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran terkait dengan nasib kamu, karena kamu pun juga akan beruntung untuk melihat secara langsung orang-orang yang pernah menyakiti kamu saat ini juga sedang merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya yang saya rasa juga harus bisa untuk lebih disikapi dengan sebaik mungkin. Dan kemudian juga apa yang terjadi berikutnya. Kalau kita lihat apa yang terjadi berikutnya, memang dalam situasi yang terjadi saat ini, untuk diri mereka, memang juga mereka dalam kondisi yang sedang merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang saya rasa juga cukup berat ya. Tapi saya rasa memang yang terjadi adalah dia akan mengalami masalah finansial, itu adalah hal yang pasti. Dia akan mulai merasakan kondisi finansial yang bermasalah. Dia akan mengalami masalah inilah, mengalami masalah itulah, dan juga mengalami beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga dia pun juga sebenarnya dalam posisi saat ini sedang berada dalam kebingungan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi. Dan kemudian juga dalam usahanya, dalam pekerjaan, ada masalah-masalah yang kemungkinan besar juga bakal terjadi di dalam situasi usahanya, dalam situasi pekerjaannya. Tapi yang jelas memang kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur, karena beberapa masalah-masalah yang kamu hadapi itu tidak mampu untuk menggoyahkan kamu, termasuk ketika masih ada beberapa fitnah yang dia lakukan, itu juga tidak mampu untuk mengganggu situasi-situasi yang terjadi di dalam diri kamu. Jadi ya saya rasa ini juga masih merupakan energi yang baik dan juga masih merupakan energi-energi yang positif yang akan terjadi di dalam diri kamu. Jadi emang orang-orang yang menyakiti kamu, orang-orang yang mengkhianati kamu saat ini pun juga sedang merasakan adanya beberapa karma yang kurang begitu baik. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi, sudah terjadi karma bagi mereka yang sudah menyakiti kamu, dan di sini balasan yang cukup setimpal untuk yang pernah menyakiti kamu. Ini karma buruk yang akan terjadi kepada orang yang pernah menyakiti kamu itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan, dan apabila nanti teman-teman mau bertanya bisa langsung saja dituliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih, semangat dan sehat selalu bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.